tanya dong. Hmm. Kan 20 selama M betul. Betul. Kalian mau sampai kapan? Memang dokter minta 20 M. Betul. Betul. Bener. Kenapa? Karena dia yang nggak jelas. Ini maksud ini orang yang datang ke rumahnya dokter buat apa? Ditanya, kamu titip apa? Kamu mau titip ke dokter rumah dokter titip apa? Oh enggak, kok udah panik mereka. Dan itu di loudspeaker loh, didengarkan oleh semua Doktif karyawannya minta dokter. 20 M itu di rumah apa yang kayak beredar di warung kopi apa di Starbucks apa di mana? Tidak. Jadi pada saat itu dokter tuh mikir gini, ini orang mau ngejebak dokter kayaknya. Udah kepikiran ke situ tuh. Ini maksudnya apa ya, kok mau nganter titipan-titipan. Dokter kan nggak pernah minta. Dokter kan nggak pernah minta, dan dia sudah bilang, dok apa yang bisa kita lakukan buat dokter, bisa nggak ngubah data. Nah itu dia udah bilang begitu. Nah di situ dokter udah mulai, sebentar, ini maksudnya apa ini? Kan dokter sudah bilang di konten-konten awal mau berapa, 10 M 20 M. Kan dokter sudah pernah bikin konten kayak gitu. Kok masih tetap aja berusaha datang ke rumahnya dokter buat apa? Nah itu saksinya ada, dia emang mau berusaha untuk deketin dokter. Itu ada saksinya semua, makanya sampai keluar karyawannya itu, sampai keluar. Ya sampai Terus dia merasa kesel banget sama si pelangak-pelongo ini, berubah 180 derajat. Besok dokter dia bilang, kamu bisa nggak datang sekarang? Kenapa? Karena dokter kalau ngomong kayak gitu dadakan, dia nggak ada persiapan sama sekali. Dia mau OTT dokter, dari mana OTT? Dari mana dia bawa duit 20 M? Nggak mungkin dong. Ayo, dari mana? Ya kan jadi dokter bilang, kamu sekarang datang. Kita ketemu begini, bisa nggak? Nah, itu pun sudah dipersiapkan dong. Dokter bilang harus ada saksinya ya. Karena dokter mau lihat nih dia tindakannya apa setelah ini. Nah gitu. Dan ternyata dokter itu cuma pengen tahu doang. Setelah dia setujui 2 hari, apa yang dokter lakukan? Ada nggak saja? Oh iya begeng, alhamdulillah ya kalau kayak gitu. Oke, kamu anterin duitnya ya. Oh iya begeng, kalau gitu ini kamu transfer ke sini ya. Oh iya kalau gitu begini. Nggak ada. Ancaman pun tidak ada. Selanjutnya, oh tahulah kita. Itu langsung dokter kasih tahu ke teman-temannya dokter. Oh ini loh karakternya ternyata. Langsung dokter tunjukin. Dan kita semua shock, bener kan? Dia mau loh ngasih 20 M. Berarti sebusuk apa itu produk yang dia beredar? Kok mau dia? Selanjutnya setelah itu selesai, wassalam. Wassalam hilang. Wassalam hilang. 5 hari kemudian dia tanya ke dokter, boleh nggak kak kita jualan lagi kak? Jawabannya dokter tidak ada ancaman sama sekali. Tidak ada, oh kalau gitu tidak boleh kamu jualan, kan kamu belum serahin uang. Itu maunya begeng, maunya pelangak pelongok. Dokter jawabnya kayak gitu. Sayangnya enggak ya, enggak kena ya. Enggak. Karena dokter nggak ada niat untuk ke situ. Langsung dokter bilang jualan aja. Tapi jangan nipu masyarakat. Jangan kamu jual produk yang overclaim, jangan kamu jual produk yang overprice. Selesai. Sudah, tidak ada lagi yang namanya, oh terus sudah gitu dokter besoknya ada lagi nggak chat, ngancem dia, telepon dia, nggak ada sama sekali. Selesai. Dari mana? Terus kaitannya apa? Mana loh? Cuman buat membuktikan, oh ternyata kamu memang pengen nutupin itu dengan uang 20 M, kamu setuju. Jangan bilang, tunggu hilang dulu. Saya apakah harus hilang dulu 20 miliar? Gedabrus penipu gitu loh. Mau sampai kapan sih? Tuh, udah nggak akan bisa dokter itu ya 20 M, hello. Udahlah. Udah nggak boleh kan, di sini kan nggak boleh flexing kan gitu. Kita mah naik tuk-tuk di sini, naik bajai. Ya supaya jelas itu juga dokter, supaya jelas. Udah dijelasin, cuman kan dokter kan nggak punya jasa mujair, buzzer speak up kan nggak punya teh. Jadi ya memang apa adanya. Kalau Nah, cuman kan netizen nggak gue speak aja up. dibilang buzzer ada-ada aja. Urusan gue kan Nikita Mirzani bukan. Gua kan nggak punya jasa begituan. Kasih kesempatan buat Lambeng kasih ini apa statement Ya mau monggo bertanya katanya. turun. Jangan duduk Isabella, dia mau nanya Ya katanya. makanya cepat tanya apa. Kak Sansa kan selama ini di media kayak itu menyudutkan tiap berargumen di media, selalu kayak memojokkan Nikita Mirzani. Apakah ada kayak dendam pribadi? Aku bertanya secara langsung nih. Kalau pribadi ya ada lah, semua orang juga tahu. Kan gue pernah ngelaporin Nikita Mirzani dulu. Dulu itu gue adalah orang yang mensupport Nikita Mirzani. Ya. Tapi di belakang layar ada komunikasi gue dengan Nikita Mirzani yang orang juga kan nggak tahu. Nomor gue disebarin, nah itu yang gue dendam. Tapi itu urusannya sama Nikita Mirzani. Gitu loh. Tapi gue sampai dengan detik ini juga objektif. Kalau nggak ada apa-apa ya gue nggak bahas juga gitu loh. Objektif kok, tapi kok di setiap media itu ngomongnya keluar-keluar seakan-akan memojokkan Nikita Mirzani dalam kasusnya ini gitu loh. Lah, gue kan selalu bilang kalau terbukti, kan gue bilang, bahkan gue juga bilang, gue akan mendukung Nikita Mirzani ketika dia benar, dan gue akan mendukung Dr. Reza Gladys ketika dia yang benar. Gue mendukung bukan personalnya, gue mendukung kebenarannya gitu. Lambe Julid. Menurut Sansa di sini yang benar siapa?
Ya nggak tahu lah, tunggulah di sidang. Gimana sih? Kan gua nggak ngeliat. Gua mana tahu. Emang gua pernah ikut-ikutan skincare-nya, gua aja ketinggalan. Tapi kan selama ini Kak Sansa itu kayaknya seakan-akan ikut ke geng sebelah, ya kan ya? Ya, Apalagi gue kan memang kenal Kak Fitri. Gua aja dulu support Nikita Mirjani itu karena Kak Fitri yang nemuin gue. Itu loh. Jadi dibedakan dulu nih konteksnya. Ini kan gua nggak tahu juga. Gua nggak ada teman-temanan nih. Nggak ada teman gue semua. Yang gue kenal tuh cuma Fitri, Salhuteru, udah ya. Nah sebatas itu saja. Ya kan gua nggak kenal dengan siapapun. Gua mau mengikutinya. Ya gimana gua datang ke pengadilan kalau gak ada yang gua kenal? Masa ujuk-ujuk gua datang ke orang gila? Gitu. Oh, sebentar. Berarti Sansa kenal sama Nepos. Itu Cencen gimana? Itu bener nggak ya ada hubungannya sama Tunda Yang Dol nggak itu? tahu Tahu nggak? Kak, nggak tahu dong. Kan Oh. bukan temen nongkrong, bukan. Oh, ya udah. Oke. Kok kayaknya kok tantrum banget gitu loh sama Doktif tuh. Kenapa? Padahal kan yang ngomong bukan Doktif ya. Yang ngomong suaminya itu diduga ada kaitannya dengan Jutu dulu kan bukan Doktif, harusnya Tempo. Kenapa kok nggak berani? Kayak Doktif nih misalnya nih, logikanya gini ngajarin publik begini nih. Si Nepos ngatain Doktif dokter pembuat onar lah, terus memeras brand. Nah kan Doktif laporkan, buktikan brand mana yang Doktif peras? Kan dilaporkan, Doktif laporkan Nepos. Nah, kok Nepos nggak berani melaporkan Tempo? Doktif melaporkan agar diusut tuntas, gitu loh. Kalau emang Doktif memeras, harusnya Doktif ketakutan dong. Wah, nanti kan ketahu dong berarti masyarakat nanti kalau emang Doktif meras. Nah enggak tuh, kok Doktif laporin Nepos sebagai terbuka? Kan mikirnya ke situ harusnya masyarakat. Nah, terus kok si Nepos nggak mau ngelaporin si majalah Tempo? Kenapa? Takut Media diusut. kan memang nggak bisa dilaporin, Dok. Ya kalau nggak gitu ya ke Deddy Corbuzier kan bisa diusut kan melalui jurnalisnya atau melalui si Deddy Corbuzier kan bisa. Kalau Deddy Corbuzier bukan jurnalis. Sebenarnya kalau memang itu isu masyarakat, harusnya bisa aliansi ormas itu bisa Nah, melaporkan. iya setuju. Biar apa? Biar terbuka, biar jadi baik nama suaminya dia kalau emang nggak terkait. Kan logikanya aduh masyarakat di kapan sih jadi cerdasnya. Terus kalau ngomong tuntut balik, ya nggak bisa seperti dibilang harus ngomong dengan jelas. Doktif akan bisa dengan mudah banget menuntut si pelongok-pelongok ini kalau dia bilang dengan jelas. Ya, Dokter Samira adalah pemeras. Ngomong dong dari mulut kamu. Dari awal kan dokter sudah bilang. Reza Gladys ngomong dong. Jangan pakai mulutnya ular. Mulutnya si hewan pemakan bambu itu. Kan akhirnya mereka yang jadi korban, mereka yang kena. Ngomong sendiri dari mulut kamu. Gitu. Ayo sini dokter laporkan. Enak ngomongnya. Tapi kalau nggak pakai nama nggak bisa. Sekarang dia mulai kan presetin Sarno kayak siapa. Buat apa? Takut kan buat dituntut? Takut kan? Sebutin nama dong. Emang Sarno itu aktif. Ya nggak tahu kan mereka ngomongnya begitu. Oh. Penggiringannya kan begitu.